Halo semuanya, jadi gue Samuel Christian Lee. Jadi gue dari pihak Exodus mau nanya-nanya nih seputar tentang nggak semua bisnis itu butuh digital marketing ya. Oke, menurut kalian gimana tuh kalau soal nggak semua bisnis butuh digital marketing? Setuju sih, karena zaman sekarang sebenarnya terkenalnya digital marketing ya, apa-apa semua bisnis perlu digital marketing. Tapi banyak juga bisnis kecil-kecil yang sebenarnya dia nggak pakai Instagram atau TikTok buat ngembangin bisnisnya. Itu juga banyak kan, kayak warteg ya kan, warteg mana ada punya Instagram nggak sih? Iya nggak sih? Kalau menurut aku sih penting ya, karena kalau misalnya kita ngembangin bisnis kita lewat digital marketing, pasti orang-orang makin banyak tahu sih, terus kayak lebih banyak aja gitu. Bahkan yang dari luar kota pun jadi tahu kita jualan apa gitu dari Instagram atau TikTok. Itu tuh pasti bakal rame banget sih gitu. Tapi kayak contohnya warteg itu kan ada yang terus jalan malah makin rame nggak pakai bisnis digital. Itu gimana caranya? Kok bisa? Sebenarnya kalau dari opini aku sih ya, mungkin karena emang dia dari makanannya udah enak, murah gitu ya. Mungkin dia punya value yang bagus, jadi customer-nya udah loyal, yang emang udah trust sama tokonya, jadi bakal datang terus bolak-balik gitu. Langganan kali ya. Ya, terus mungkin selain langganan, dia juga mungkin kayak karena udah berdirinya udah lama banget, jadi customer tuh trust gitu ke warteg ini karena dia tuh berdirinya udah lama gitu. Terus iya banyak yang tahu, jadi lewat dari orang ke orang Iya, gitu. word of mouth. Iya benar. Jadi dari sesuai cerita orang-orang doang kali ya. Iya. Oke, berarti contoh ambil kasus gue mau bikin bisnis nih, Mm-mm. sama lah kayak warteg gitu. Terus dengan cara gue nggak pakai digital marketing bisa jalan nggak ya? Kayaknya itu agak susah nggak sih ya kalau zaman sekarang? Nah, kalau zaman sekarang mungkin susah, cuman tergantung kita lihat kondisi tempatnya dulu sih, strategis atau enggak gitu. Tapi menurut gue digital marketing buat kalau yang bisnis baru-baru gitu perlu sih, Ya, apalagi perlu zaman banget. sekarang ya. Kalau misalnya kita nggak ngandelin digital marketing, mungkin kita bakal kalah sama bisnis-bisnis yang emang udah viral di TikTok kayak gitu kan. Bakalan ya belum tentu jalan sih, jujur ya. Berarti ujung-ujungnya juga semuanya tetap butuh digital marketing kan? Betul, kalau opini gue ya. Oke. Terus contoh itu kan kalau dari F&B makanan kan. Coba kalau kita ambil barang. Barang ya. Coba kira-kira bisnis apa yang nggak perlu digital marketing tapi tetap jalan? Mungkin fotokopi. Fotokopi. Iya, bener. fotokopi. Bisnis fotokopi kan kayaknya nggak perlu masuk ke TikTok ya buat ini bisa motokopi ini yang bagus gitu Karena kan. udah keperluan kita sehari-hari. Keperluan kita sehari-hari yang misalnya kita daerah rumah gue di deket sini dan cuman satu-satunya fotokopi di situ, jadi mau nggak mau emang customer sekitaran situ kan pasti target pasarnya kayak gitu. Tapi kan kalau contoh tadi kan kalian bilang kan fotokopi ya. Kalau fotokopi itu kan kayak ada banyak kan. Contohnya ya bukan sebut merek ya. Contohnya kayak Snappy dan lain-lain itu kan ada banyak kan. Dan yang ini yang gue tahu aja Snappy itu paling gede kan sekarang kan. Iya. Nah itu kira-kira gimana caranya buat tempat fotokopi lain tetap punya nama, jadi tetap dicari orang. Oh, mungkin dari ini sih, dari tempat tadi itu. Jadi kita kayak nyari tempat yang gimana ya? Maksudnya kayak tempatnya tuh strategis gitu. Jadi mungkin Snappy. Jadi kita kayak jauh-jauh gitu loh dari situ. Jadi tempat yang belum ada fotokopinya gitu. Mungkin sebenarnya bisa juga nyari tempat yang dekat sama Snappy. Kenapa? Karena kalau fotokopi kecil-kecil biasa harganya kan jauh lebih murah. Sedangkan Snappy itu harganya mahal kan. Terus ya kalau misalnya emang kuat bersaing ya di sebelahnya Snappy, ya mungkin bisa ya. Tapi itu kan kalian nggak mention digital marketingnya kan, cuma mention seberapa distance lah, jarak. Kira-kira kalau misalkan jaraknya mendekat, tapi terus di sebelahnya tetap ada Snappy, apakah bisnis fotokopi kecil ini tetap jalan? Bisa. Kalau tanpa digital marketing? bisa sih menurut gua. Ya mungkin bisa, mungkin Tapi nggak serame Snappy mungkin ya. Paling ya tergantung
paling targetnya kan beda, target pasarnya Snappy mungkin orang-orang yang lebih perlu tempat printan yang proper dan bagus gitu kan. Mungkin kan kalau tempat fotokopi kecil-kecilan harganya masih lebih murah, mungkin belum sebagus Snappy, belum seteras Snappy kayak gitu. Mungkin target pasarnya yang beda kayak gitu. Oke. Itu fotokopi di bidang jasa. Mm. Kita mulai pindah lagi Waduh, ke kemana nih? produk. Produk apa Jual nih? produk apa aja? Produk ya. Contoh produknya Contoh barang mati ya. skincare. Ya skincare. Tapi skincare kan ada expirednya kan. Iya. Nah itu gue nggak ngerti nih kalau skincare. Nah gue pengen nanya deh sekalian deh. Skincare itu yang paling gede sekarang apa tuh? Apa ya? Mungkin Maybelline bisa. Skintific kayaknya yang paling gede sekarang karena ini. di TikTok itu Iya, rame rame banget. banget Iya, Skintific. itu gua Iya, tahu. iya. Skintific itu kan berarti digital marketingnya bagus kan karena dia Iya, TikTok. dia digital marketingnya kayaknya kenceng Iya banget sih, itu. karena banyak ingin seleb. Iya. Oh ya, influencer lah. Iya. Terus kalau misalkan ada orang pengen bikin bisnis skincare, itu harus berarti ya digital marketing. Wajib sih. Wajib Wajib, banget sih. dong. Karena kalau nggak ada Iya. digital marketing gimana Nggak ada orang brandingnya, iya gimana orang mau percaya gitu sama produk kita. Kayaknya sebenarnya tergantung digital marketing itu perlu tergantung apa jenis usaha kita gitu sih, sama siapa target pelanggan kita. Kalau emang kita cuma pengen kecil-kecilan aja usahanya ya mungkin digital marketing nggak terlalu diperluin. Cuman kan kayak kalau tadi tuh produk contohnya kayak skincare, sekarang kan udah banyak banget nih skincare. Nah kalau kita baru mulai dan tanpa digital marketing mungkin nggak akan nggak akan jadi gitu, nggak akan berhasil. Paham. Terus kalau misalkan ngomongin influencer ya, contoh ada satu influencer tanpa disponsor sama skincare apa-apa, terus dia pakai satu skincare di sosial media dia, itu ngaruh nggak sama penjualannya? Ngaruh banget. Pasti ngaruh Ngaruh sih, banget. ngaruh. Itu lebih ke si pemilik brandnya tanpa membayar dia dapat user generated content, dia bisa manfaatin konten itu kan, jadinya ya nggak ngeluarin apa-apa jadinya rame kayak gitu. Naik kontennya produknya. Iya, produknya jadi naik. Paham. Jadi oh ya ini ngomongin UGC sama hard selling itu kan dua topik satu jenis yang sama tapi dengan dua cara yang berbeda kan. UGC kayak review secara spontan. Secara nggak sengaja, secara gratis dari customernya sendiri. Kalau hard selling itu kan yang langsung tekan ke barangnya kan. Iya. Nah kalau menurut kalian mana nih yang bikin impulsif tuh dari dua teknik ini? UGC. Aku juga UGC. Ya, karena kita dapat reviewnya dari orang yang udah make. Jadi kita percaya nih, dia pasti akan review jujur karena kan dia secara langsung nge-review kontennya, nge-review tanpa dibayar atau dilebih-lebihin. Jadi sesuai kejujuran dia, sesuai apa yang pengalaman yang dia pakai. Apa hasilnya yang dia pakai gitu. Jadi lebih trust ke UGC. Iya, lebih trust ke UGC. Tapi kalau misalkan contoh ini influencer itu tiba-tiba hard selling gitu, tertarik nggak? Masih tertarik nggak? Banyak gak sih kayaknya kalau influencer sekarang yang dibayar sama satu brand terus dia live terus kayak jadi hard selling kayak ayo lagi promo sekarang, belinya sekarang, itu juga bisa jadi impulsive buying juga bisa. Karena kan anggapannya aduh udah dipromoin sama influencer kesukaan kita, terus produk yang emang sering kita pakai lagi promo, jadi mau nggak mau impulsif. Even misalnya sekarang stok barang kita masih ada tapi karena promo jadi kita harus mau nggak mau beli karena jadi tergiur. jadi tergiur. Oke, berarti tetap UGC yang menang ya. Tapi tetap UGC menang. Karena lebih percaya aja sih. Lebih percaya sih. Karena itu review jujur kan. Iya, karena itu review jujur. Kalau yang apa tadi hard selling itu kan bisa aja influencer dibayar ya kan. Mau nggak mau dia memang bekerja untuk cari uang. Dilebih-lebihin kan takutnya produknya itu. Berarti tadi di awal kalian ini sebenarnya setuju atau enggak nih? Soalnya jawaban kalian connector. Setuju kalau misalnya satu brand nggak perlu digital marketing ya. Aku sih di awal-awal kan di awal-awal tadi kan ada yang nggak setuju. Nah kalau sekarang setelah membuka semua topik tuh masih nggak setuju atau gimana? Nggak setuju. Aku tetap nggak setuju sih. Nggak setuju Di berarti era digital sekarang tetap perlu. tetap harus ya nomor satu. Jadi kita harus ngembangin yang ada gitu kan. Memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Oke, berarti dari semua topik yang kita bahas,
di akhir hari ini tetap digital marketing itu tetap dibutuhin untuk semua bisnis ya, apalagi bisnis-bisnis baru yang mungkin kalah sama bisnis yang lama. Iya, Karena startup gitu. ya mereka harus bangun fondasi dulu kan Betul. untuk menang tanpa bisnis Iya, digital. mereka harus brandingin produknya mereka. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dari channel YouTube ini. Dan kalau masih penasaran sama konten-konten kayak gini, cek aja di YouTube akun ini Exodus. ya, Exodus. Bye-bye. Bye-bye.